Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intro. Halo teman-teman semua, murid-muridku yang tersayang, yang cowok-cowok, yang ganteng-ganteng, yang cewek-cewek, yang cantik-cantik. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, terus dapat ilmu, terus panjang umur, terus bisa berbakti kepada orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Abdul Mukhlis Rosaki, atau biasa dipanggil Pak Zaki atau Pak Farel ya. Jadi hari ini kita mau membahas apa? Ayo, mau belajar apa? Ayo. Iya, hari ini kita mau belajar rukunnya iman. Ada yang tahu ada berapa rukunnya iman? Ada yang tahu? Ada 6. Iya, betul banget, ada 6. Jadi apa saja sih rukunnya iman? Ada yang tahu? Ya, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasulnya Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini kita akan belajar sambil bernyanyi. Iya, jadi biar kita cepat menghafalnya, biar hafalnya itu bisa sampai tua, bisa sampai kita punya anak, kita punya cucu, kita punya cicit, tapi masih hafal. Nah, dan bisa lagu ini kita amalkan kepada anak cucu kita kelak nanti. Oke, teman-teman semua yang saya cintai, lagunya kayak gini nih. Jadi biar kita cepat menghafalnya, kita pakai nyanyian. Gimana nyanyiannya nih? Saya ajarin ya, teman-teman dengerin ya. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Bareng-bareng. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Iya. Sebelum kita lanjut, jadi kita bahas dulu 6 rukun iman yang 6 ini. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tadi apa? Beriman kepada Allah. Jadi gimana sih maksudnya, Pak Guru? Nah, jadi gini nih. Yang dimaksud beriman kepada Allah yaitu kita selalu menjalani, melakukan semua perintah yang Allah perintahkan, dan selalu menjauhi dan tidak melakukan semua larangan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Nah, itu salah satu contohnya nih. Kita harus menjalankan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, 5 waktu ini, sholat 5 waktu ini tidak boleh kita tinggal, karena ini adalah perintah dari Allah. Nah, itu salah satu contoh kita beriman kepada Allah. Terus yang kedua, rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah.
Nah, terus rukun iman yang kedua nih. Nah, rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Dari berjuta-juta malaikat sebanyak itu, yang harus kita ketahui itu ada 10 malaikat. Nah, ada yang tahu nggak siapa aja? Nah, yang pertama yaitu malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, yang kelima malaikat Mungkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, yang kesepuluh malaikat Ridwan. Nah, itu contoh dari kita harus beriman kepada malaikat Allah. Terus yang ketiga yaitu rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu kitab Allah ada berapa? Ada 4, betul, ada 4. Jadi 4 kitab ini harus kita percayai adanya. Percayai iman, kita harus beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, yaitu yang berupa 4 kitab ini. Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu kitab kita semua, Al-Qur'an. Nah, terus lanjut. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Nah, jadi banyak sekali rasul Allah yang sudah Allah utus di dunia ini, di muka bumi ini. Salah satunya nih yang sangat kita cintai, ada yang tahu nggak siapa? Yang membawa agama Islam, Nabi Muhammad SAW. Cakep. Terus yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat itu apa? Jadi pada hari kiamat itu segala makhluk hidup di alam semesta ini itu dilenyapkan oleh Allah. Lalu setelah itu Allah bangkitkan kembali, lalu dihisab bagi orang-orang, bagi manusia-manusia yang berbuat baik, yang berbuat selalu melakukan perintah-perintah Allah, itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, yang selalu berbuat tidak baik, yang tidak melaksanakan perintah dan melakukan larang-larangannya Allah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, disitulah awal mula dari hari kiamat. Terus yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik. Nah, contoh takdir yang baik nih gini, kita punya orang tua masih lengkap, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu takdir yang baik. Dari mana datangnya takdir itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus percaya, harus iman kepada Allah atas semua nikmat, atas semua takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus takdir yang tidak baik yang gimana? Nah, contohnya ada saudara, ada teman kita, atau ada siapa orang yang terkena musibah. Contohnya kayak kemarin tuh Gunung Semeru pas meletus. Nah, itu termasuk contoh takdir yang Allah berikan kepada makhluk hidupnya, atau manusia, atau umat, atau hambanya. Itu bentuk takdir yang kurang baik, tapi kita juga harus bersyukur karena di balik takdir Allah itu pasti ada hikmahnya masing-masing. Nah, itu dia rukun iman yang harus kita imani bagi umat Islam, bagi kita semua. Semoga apa yang telah Pak Guru sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi Pak Guru juga. Barangkali ada dari murid-murid atau teman-teman yang cowok atau yang cewek mau bertanya, silakan bertanyalah di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari penyampaian materi hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.